الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Marilah kita tetap memuja dan muji, syukur Allah, memuja dan muji ya kepada Allah SWT, dan tetap bersyukur kepadanya sebatapapun hal-hal yang sering kita rasa dari kesulitan atau dari ketidakenakan. Sesungguhnya nikmat Allah masih lebih besar daripada itu semuanya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dalam kesempatan malam hari ini, di saat suasana hujan, kita akan membahas hadis yang ke-9 dari hadis Arba'in An-Nawawi. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa saja yang kami larang kalian, maka tinggalkanlah. Jadi apa saja yang kami larang buat kalian, kata Rasulullah, maka tinggalkanlah. Wa ma amartukum bihi, dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakanlah sesuai kemampuan kalian atau sebatas kemampuan kalian, sesuai kemampuan. Kerjakanlah semampu kalian. Fa inna ma'alakal ladzina min qablikum, karena sesungguhnya binasa orang-orang yang sebelum kalian, sebabnya adalah kasratu masailihim, karena banyaknya pertanyaan mereka, wa ikhtilafihim, dan perselisihan mereka ala anbiyaihim, terhadap nabi-nabi mereka. Jadi sebabnya umat-umat terdahulu itu binasa karena banyak bertanya dan banyak menyelisihi nabinya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kedudukan hadis ini adalah hadis yang termasuk dalam kategori jawami kalimihi, yaitu ucapan yang padat, singkat, ya, yang penuh dengan makna dari ucapan Rasulullah SAW. Di dalam perkara tersebut adanya kewajiban mengikuti perintah beliau dan tunduk dengan apa yang datang dari beliau, tanpa adanya mu'aradah, tanpa adanya penentangan. Jadi tunduk dan patuh tanpa adanya penentangan. Wa anna ta'ata, dan sesungguhnya ketaatan, bi qadril istita'ah, seukuran kemampuan. Sesungguhnya ketaatan itu seukuran kemampuan. Dan pada perkara tersebut adanya peringatan. Ya, di dalam hadis tersebut adanya peringatan dari perkara yang terjadi, bima waqat bihil umam as-sabiqah, yang terjadi pada umat-umat terdahulu, yang menyebabkan mereka binasa. Ini maksudnya tentang kandungan hadis ini. Nah, jadi kandungan hadis ini merupakan jawami kalimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perintah untuk
ya, mengikuti petunjuk beliau tanpa adanya rentangan, dan kemudian mengikuti perintah sesuai dengan kemampuan. Berikutnya tentang asbab wurud hadis ini. Asbab wurud hadis ini. Adanya hadis ini sebabnya kenapa? Diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqal, Rasulullah mengatakan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan kepada kalian untuk haji, maka berhajilah. Faqala rajulun, kemudian ada orang mengatakan, akullu amin ya Rasulullah, apakah haji ini setiap tahun? Ini sebab turunnya di sini adanya peristiwa di mana waktu itu Rasulullah SAW berkhutbah agar manusia berhaji. Kemudian ada orang bertanya, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Kemudian Rasul diam. Sampai orang itu bertanya 3 kali, apakah ini setiap tahun ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, lau qultu na'am, jikalau aku jawab iya, kata Rasulullah, la wajabat, niscaya haji itu akan wajib setiap tahun dan kalian tidak akan mampu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, daruni ma taraktukum, udahlah kalian biarkan aku pada perkara yang ya aku telah tinggalkan kepada kalian. Fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim, karena sebab kebinasaan umat-umat terdahulu itu sebabnya karena terlalu banyak bertanya. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan banyaknya perselisihan mereka kepada nabi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, apabila aku perintahkan kepada kalian tentang satu perkara, ya kerjakan saja sesuai dengan kemampuan kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fad'u, dan apabila aku larang kalian tentang satu perkara, maka tinggalkanlah. Jadi peristiwa turunnya di sini tentang kejadian tatkala seseorang ya mendengar bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk haji, ditanya apakah setiap tahun, sehingga Rasulullah diam. Kemudian dijawab setelah 3 kali, ya bahasanya kalau misalnya dijawab iya, maka akan menjadi wajib. Kemudian turun hadis ini. Ya. Orang yang bertanya tersebut adalah Aqra' bin Habis. Namanya Aqra' bin Habis. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Berikutnya, beberapa kandungan yang ada di dalam hadis ini, diantaranya adalah menjauhi larangan. Jadi di dalam hadis ini terkandung padanya menjauhi larangan. Yaitu pada kata-kata manahitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang kalian maka tinggalkanlah. Maka wajib bagi setiap muslim untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, baik secara jumlatan wa tafsilan, walaupun secara global ataupun secara terperinci. Dan jangan sampai kita terjatuh pada larangan tersebut illa li darurah, kecuali karena darurat. Ya, illa li darurah, karena darurat, ya, al haja ila dzalik, yang memang dibutuhkan. Jadi jangan sampai terjatuh pada perkara yang haram kecuali karena darurat yang membutuhkan. Jadi karena ya adanya kebutuhan yang darurat. Contohnya misalnya kalau tidak makan mati, adanya bangkai. Makan bangkai dilarang. Daripada mati boleh makan. Sebatas tertolaknya kemungkinan dia mati kalau tidak makan. Tapi tatkala dia sudah cukup untuk menghindar dari kematiannya, maka dia sudah tidak boleh makan bangkai tersebut.
Ini masya Allah ya, ini tambahan. Ya tambahan di sini ya bolehnya terjatuh pada perkara yang haram, tapi dengan syarat. Sebagaimana dijelaskan oleh syar'i. Ya, dijelaskan oleh apa? Syar'i. Ini kaidah ya, bagus sekali. Tapi contoh yang gampang tadi yang dicontohkan. Ya. Ada pada perkara lain tentunya banyak sekali. Nah, ini perkaranya jadi meluas. Berikutnya wan nahyu darban. Larangan itu ada dua macam. Yang pertama adalah tahrim, haram. Ya, yang pertama haram, itu larangan. Yaitu apa? Yaitu mereka yang diberi pahala tatkala meninggalkannya. Jadi meninggalkan perkara tersebut dapat pahala, tapi karena apa? Imtithalan, karena memang dalam rangka mencari pahala. Jadi dalam rangka mencari pahala, kemudian dia meninggalkan, ini berpahala. Jadi bukan karena tidak mampu misalnya, atau karena sakit misalnya. Ya, contoh misalnya, kenapa kamu nggak judi? Duitnya habis gitu. Dia meninggalkan judi karena duitnya habis, nggak dapat pahala. Kenapa kamu misalnya tidak melakukan ini dan itu misalnya? Sakit. Dia tidak melakukan itu karena sakit dari perbuatan dosa. Ini tidak dapat pahala. Jadi yang dapat pahala yang meninggalkan karena memang mengharap pahala. Kenapa kamu tidak melakukan ini dan itu? Enggak lah. Nah, kamu bisa nggak? Ya ada sih. Ini ada, tapi enggak lah. Maka tatkala dia niatnya karena Allah SWT meninggalkannya, maka dia dapat pahala. Ini pentingnya kita tahu ya. Berikutnya, larangan yang sifatnya adalah makruh atau tanzih. Ya. Yaitu apa yang diberi pahala meninggalkannya karena imtithalan, karena mengharap pahala. Tetapi dia tidak dihukum tatkala mengerjakan perkara yang makruh tadi. Makruh di sini makruh litanzih. Karena akhirnya makruh dibagi menjadi dua, tanzih sama tahrim gitu. Ya, dia tidak berdosa tatkala mengerjakannya. Ini yang tanzih. Contoh perkara yang makruh adalah ngobrol setelah isya. Ngobrol setelah sholat isya ini makruh. Jadi kalau tidak ada hajat yang penting setelah isya tidur supaya bangun ya untuk ibadah, bangun malam. Tapi kalau ada hajat, misalnya ada keperluan apa ya, mengejar maling misalnya, nah ini lain. Misal mengejar maling misalnya, mencuri, atau karena kewajiban yang lainnya sehingga dia pada isya ada kegiatan, ini lain. Tapi kalau tidak ada kegiatan sama sekali, ngobrol makruh. Ya, makruh. Demikian juga makan bawang merah atau bawang bombay. Ya, ini kalau mau sholat makruh. Tapi kalau memang sudah mendekati sholat betul-betul dan kemudian masih membawa bau, sebagian ulama berpendapat haram. Ya, ini baru bawang putih, bawang merah. Bagaimana dengan yang lebih berat daripada itu, yang terkenal di negeri kita, pete, jengkol gitu. Sehingga tatkala mereka mau makan makanan yang berbau itu, pilih waktu yang tepat. Misalnya ya jam 9 siang begitu kan. Nah, nanti jam 10, 11, setengah 12 baunya sudah hilang misalnya. Kemudian mungkin nanti jam setengah 1 atau jam 1, nanti masuk jam setengah 3 udah nggak bau. Atau habis sholat asar misalnya jelang sampai jam 5 udah nggak bau misalnya. Atau misalnya ya waktu-waktu yang tidak ada hubungan dengan orang. Ya, waktu-waktu pilih waktunya kalau makan makanan yang berbau. Berikutnya
Perkara yang diperintahkan juga ada dua, yaitu wajib dan juga sunnah. Berikutnya kita lanjutkan lagi. Ini kaidah al-maisur la yaskut bil usur. Ini kaidah ya yang terkandung di dalam pembahasan hadis ini. Ada kaidah al-maisur la yaskut bil ma'sur. Al-maisur la yaskut bil ma'sur. Perkara yang mudah itu tidak gugur dengan perkara yang sulit. Perkara yang mudah tidak gugur dengan perkara yang sulit. Jadi kalau kita sulit, tetap harus kita lakukan. Padahal asalnya perkaranya mudah. Ya, kita contohkan yang berat ya. Yang berat ya. Walaupun kaidah ini umum, tapi kita contohkan yang berat. Yang berat contohnya misalnya sholat wajib menutup aurat, pakai busana yang menutup aurat. Bagi orang yang dalam keadaan situasi dan kondisi yang tidak mungkin menutup aurat karena pakaiannya hilang, kemudian penutup aurat juga nggak ada seperti daun misalnya, kulit pohon atau yang lainnya nggak ada. Sementara waktu sholat sudah hampir hilang, ini gimana nih? Ya, ini yang sering kita sampaikan. Maka dalam keadaan seperti itu dia tetap sholat walaupun dalam keadaan tidak menggunakan penutup aurat. Nah, ini pendapat Ibnu Qudamah dan yang benar demikian itu. Adapun mungkin perasaan nggak enak gimana karena posisi begini dan begitu, itu buang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi yang mudah tidak gugur dengan perkara yang sulit. Dalilnya adalah fa'tu minhu mastata'tum. Maka kerjakanlah sesuai kemampuan kalian. Dan penguatnya ada juga firman Allah SWT, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kemampuan. Berarti di dalam perkara ini sisi yang lainnya adalah ya dibahas di dalam buku Faid Fiqhiyah, bahwasanya dijelaskan bahwasanya hak-hak Allah rela ya tidak ditunaikan secara sempurna, atau hak-hak Allah rela gugur sebagiannya tatkala hamba itu tidak mampu. Jadi gugur sebagiannya, tetap dikerjakan tapi tidak sempurna karena adanya kesulitan, seperti misalnya sholat khauf, ya kan, sholat khauf atau sholat di atas kendaraan, tayamum dan yang lainnya. Ya, ini juga penguatnya dari firman Allah Taala, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Artinya begitu, ya, sesuai dengan kemampuan, yang mudah tidak gugur dengan yang sulit, jadi tetap dikerjakan semampunya. Berikutnya sebab-sebab kebinasaan umat. Jadi dalam hadis Rasulullah tadi disebutkan tentang umat yang binasa. Yang pertama adalah kasratu masailihim, banyak bertanya. Jadi sebab kehancuran umat diantaranya adalah banyak bertanya. Ini menyebabkan binasa. Jenis atau contoh pertanyaan-pertanyaan yang membinasakan. Yang pertama, bertanya pada perkara yang syariat itu tidak membicarakannya dan syariat tidak menjelaskannya. Jadi kalau misalnya syariat tidak membahasnya, syariat cuma diam, tidak ada penjelasan, tidak usah bertanya-tanya di situ. Ya. Jadi kalau syariat tidak menjelaskan, tidak usah tanya, udah itu aja. Daripada ditanya nanti malah berat. Contohnya tadi, apakah wajib setiap tahun wahai Rasulullah? Padahal di situ Rasul tidak menyebutkan, pokoknya apabila kalian mampu haji, berhajilah. Di situ tidak ada penjelasan tiap tahun dan sebagainya, tidak ada. Tatkala sudah diam seperti itu, tidak usah dibahas.
Nah orang ini ternyata bertanya sampai 3 kali. Padahal kalau Rasulullah menjawab iya, nanti jadinya wajib tiap tahun. Dan kalau wajib tiap tahun kita tidak mampu. Wajib sekali seumur hidup aja repot ya. Banyak yang lolos ya. Karena memang berat. Nah ini pada perkara yang syariat diam jangan ditanyakan. Berikutnya yang kedua, as-su'al fima la faidata fihi wa la hajatalah. Bertanya pada perkara yang enggak ada manfaatnya dan tidak dibutuhkan. Tidak ada manfaatnya dan tidak dibutuhkan. Maka perkara yang demikian juga tidak boleh. Kemudian yang ketiga, as-su'al ala wajhil istihza' was-sukhriyah wal 'abath. Bertanya dari sisi mengolok-olok dan menghina serta al-'abath. Ya. Sembarangan ya, enggak ada hajat ya, cuman ngolok-olok aja, ngawur. Ini enggak boleh. Dan dalam masalah ini turun firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a an tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang kalau kamu tanyakan pada perkara tersebut kamu akan menjadi berat. Jadi kalau misalnya kira-kira kita tanyanya menjadi berat, tidak usah ditanyakan. Maksudnya tatkala syariat itu tidak membicarakan, kita tanyakan yang ngapain nanti memberatkan gitu. Jadi bertanya ini harus hati-hati. Berikutnya yang keempat, kasratus su'al fi masail lati la taqa. Banyak bertanya pada perkara yang tidak terjadi. Ini enggak boleh. Itu bertanya pada perkara yang tidak terjadi. Kemudian yang kelima, as-su'al ala wajhi tasyaddud wa ta'annud wa ta'ammuq. Bertanya dari sisi memberat-beratkan diri. Ya, tasyaddud, ta'annud wa ta'ammuq, berdalam-dalam. Ya, memayahkan diri. Jadi pada perkara yang demikian ini ya jangan dilakukan. Seperti tentang ya kejadian Bani Israil ini, tatkala suruh menyembelih Baqarah. Ya. Jangan, ini enggak boleh. Jadi kalau sudah dijelaskan begini-begini cukup. Dosa menjadi hal yang merepotkan. Berikutnya yang keenam, as-su'al amma akhfahu Allah azza wa jalla an khalqihi li hikmatin ya'lamuha subhanah. Bertanya tentang perkara yang memang disembunyikan oleh Allah kepada makhluknya, ya, dengan hikmah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi tidak perlu bertanya pada perkara yang disembunyikan oleh Allah. Karena Allah SWT menyembunyikan ini karena dengan hikmah. Ya, dengan hikmah yang Allah lebih tahu. Jadi kalau tidak disebutkan jangan ditanyakan. Contohnya masalah rahasia qada dan qadar. Misalnya tanya, saya besok kalau gede tinggalnya di kota apa ya? Gitu. Ngapain? Ya, jodoh saya siapa ya? Namanya ya? Orang mana ya? Ngapain? Nggak perlu. Karena pada perkara yang demikian ini memang perkara yang dirahasiakan oleh Allah. Kemudian yang kedua yang menyebabkan orang itu
ya, binasa. Tadi bertanya pada perkara yang tidak ada gunanya, banyak bertanya. Kemudian yang kedua adalah karena menyelisihi nabinya, jadi tidak nurut kepada nabinya. Ini persis ya doanya Nabi Nuh kepada Allah SWT. Qala Nuh rabbi innahum asani wattaba'u man lam yazidhu malu wa waladu illa khasara. Nuh berdoa, wahai Allah, sesungguhnya kaumku tidak nurut kepadaku, bermaksiat kepadaku, dan mereka mengikuti perkara yang tidak menambah kepada mereka harta mereka, anak, dan juga bertambah kerugian. Berarti di sini zahirnya kalau orang mengikuti nabinya, dia akan bertambah harta, bertambah anak, dan juga untung gitu. Ini ternyata nggak mau mengikuti Nuh, sehingga tidak bertambah harta, tidak bertambah anak, dan juga rugi. Ini sebab binasa, tidak mengikuti Nabi. Berikutnya yang terkandung di dalam hadis yang tadi kita baca, ya sudah poin-poinnya sudah disampaikan semua. Kemudian terakhir di sini adalah ijtihadnya Nabi. Dijelaskan oleh Imam Nawawi, berarti ya dijelaskan oleh Imam Nawawi yang benar bahwasanya Nabi itu melakukan ijtihad. Nabi itu melakukan apa? Ijtihad. Berusaha ya di dalam masalah hukum. Bahkan beliau mengatakan wala yusyarat fi hukmi ayyakuna biwahyin, dan tidak disyaratkan hukumnya itu harus dengan wahyu. Ini dalam surat Sahih Muslim. Di sini Ibnu Katsir juga mengatakan litahkum bainan nasi bima araqallah, yaitu supaya engkau menghukumi di antara mereka dengan apa yang Allah berikan pandangan kepadamu. Berarti yang benar Nabi itu melakukan apa? Ijtihad. Ya, karena memang kadang sulit ya. Makanya Nabi berdoa, ya Allahumma bayyin. Berarti memang ya Allah jelaskanlah. Berarti memang orang membawa kebenaran itu sulit. Ya. Menyangkut masalah maslahah. Ya, menyangkut masalah apa? Maslahah. Tapi kalau ada misalnya wahyu, ya sudah. Itu wahyu. Makanya kalau wahyunya itu tidak membahasnya, tidak membicarakan, jangan ditanya-tanya. Nanti takutnya malah memberatkan. Jadinya apa? Memberatkan. Ini hadis yang tadi kita baca sudah selesai ya. Jadi banyak sekali faidah-faidahnya hadis yang ke-9. Intinya sebagaimana tadi yang sudah disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لوحنا الدم تاخندا واستولوا الأغلي نندا أيلا أيلا